Polisi berhasil menangkap tersangka pelaku pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tersangka kini diamankan di Polres Padang Pariaman. Inilah detik-detik penangkapan pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Setelah 11 hari pencarian, IS ditangkap saat sembunyi di dalam plafon salah satu rumah warga di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam. Warga yang semula ikut penangkapan juga ikut menggiring IS ke Polres Padang Pariaman untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syahputra, TV One mengabarkan. Hingga malam tadi pemirsa, Indra Septiarman masih diperiksa intensif di Mapolres Padang Pariaman. Polisi memastikan Indra membunuh dan memerkosa Nia Kurniasari. Berikut pernyataan Kapolres Padang Pariaman. Rumah yang kosong yang kami sebelumnya sudah sering lalui pencarian itu, tersangka ada di dalamnya. Dan berkat dari masyarakat informasi, kemudian kami langsung tim langsung datang dan tersangka berada di atap rumah. Berapa orang pengakuan sementara? Pengakuan sementara benar, ya tersangka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Pemirsa, pembunuh gadis penjual gorengan berhasil ditangkap warga dan polisi. Dan untuk mengetahui awal mula kecurigaan warga bahwa pelaku bersembunyi di salah satu rumah, kami sudah bersama dengan Kepala Desa Walikorong Pasagalombang, Desi Novita, dan juga seorang warga yang melihat pelaku bersembunyi, Jiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Desi, Pak Jiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga. Baik, pertama saya mau ke Ibu Desi dulu. Ibu, mungkin pertama boleh diceritakan bagaimana awalnya warga ini mulai mencurigai bahwa pelaku bersembunyi di rumah tersebut? Yang pertama kali memang itu ada kegiatan jam 5 subuhnya dari pihak kepolisian beserta Nagari melakukan penyisiran ke daerah di mana tersangka suka melihatkan identitasnya gitu. Jadi setelah sampai siang beberapa warga di sini ikut menelusuri tempatnya. Kebetulan pas di tempat tersangka ditemukan ada beberapa orang pemuda di sini itu duduk di istirahat di rumah yang kosong tersebut. Itu ada dua, rumah itu ada dua. Terus di rumah salah satunya di mana tersangka ditemukan. Jadi pemuda ini sambil live gitu kan. Jadi dia sama teman-temannya live. Habis itu dia manggil nama kayak bercanda gitulah gitu kan. Keluar, kamu mungkin lapar nih, ada kue gitu kan. Jadi ada yang biasa megang kunci rumah itu ngasih tahu gitu, minta tolong bukan rumah itu karena beberapa hari sebelumnya itu ada masyarakat yang atau sekolah yang kehilangan mesin sanionya. Jadi orang tersebut minta tolong kepada pemuda ini untuk membuka rumah itu melihat mesin sanio tersebut. Baik, ini. Nah setelah itu dibuka sama masyarakat pemuda ini rumah itu, ternyata rumah itu kondisinya terkunci di dalam. Di sanalah pemuda ini merasa curiga dan dilihat ke jendela, ternyata ada bayangan orang lari dari ruangan tamu tersebut. Baik, Bu, ini rumahnya kan dalam kondisi kosong, artinya memang hari itu sedang ditinggal pergi oleh pemilik beraktivitas atau memang selama ini kosong begitu? Enggak, selama ini memang rumah itu selalu kosong.
mungkin ada waktu-waktu tertentu apa lebaran apa gitu, yang punya rumah itu pulang dari rantau gitu kan, Baik. gitu. Tapi untuk pelaku ini apakah warga setempat tempat Ibu tinggal? Apa Pak? Pelaku ini adalah orang yang memang warga sekitar kenal atau dari desa Iya. yang jauh? Enggak, dia masih warga di Korong Pasar Gelombang. Baik, berarti memang sengaja memilih karena dia juga tahu rumah itu kosong begitu ya? Ya, bisa dikatakan begitu. Baik, saya juga mau ke Pak Jiko. Pak Jiko, saat itu ketika pelaku akhirnya ditangkap, posisi Bapak di mana? Waktu pelaku di dalam, posisi sedang di depan pintu. Jadi waktu itu pintu dalam keadaan terkunci. Di dalam, saya ngelihat dari kaca, emang kunci di dalam. Nah, kebetulan ada abang yang lihat dari kaca samping, ada nampak bayangan yang lari ke arah kamar. Baik, ini artinya setelah ada salah satu warga yang tadi Bu Desi ceritakan hendak mengecek kondisi rumah, kemudian justru malah kondisi rumah terkunci dari dalam dan melihat bayangan, kemudian memanggil mungkin warga sekitar lainnya begitu ya untuk sama-sama mengecek begitu. Iya. Termasuk Bang Jiko. Jadi waktu di TKP rumah itu tersebut, kami bertujuh orang. Jadi mencari bantuan lah, terutama saya sendiri yang melaporkan ke pihak kepolisian pertama kali. Baik. Jadi warga saling bantu untuk mengepung rumah tersebut begitu ya? Iya, warga saling mengepung untuk rumah tersebut. Baik, untuk akhirnya mendobrak pintu itu setelah polisi datang atau seperti apa? Dia menobrak pintu pakai kaki menobrak pintunya, Bu. Baik, kemudian mungkin Bang Jiko boleh ceritakan. Saat itu kan pelaku bersembunyi di langit-langit rumah ya, di atas plafon. Ya, di atas atap, ya, di atas plafon. Boleh diceritakan kondisinya waktu itu, Bang? Waktu diceritakan kondisi itu kan setelah polisi mendobrak pintu rumah, jadi bolong keadaan pintu rumah. Nah, jadi waktu itu saya yang membuka pintu kunci di dalam, terus langsung masuk ke dalam, jadi melihat ke arah kamar. Jadi memang ada jejak kaki untuk ke arah atas atap plafon. Baik, saat itu akhirnya warga dan polisi tahu pelaku bersembunyi di atas plafon, memang ada jejaknya atau mungkin ada suara atau seperti apa? Bagaimana waktu itu kondisinya? Waktu itu emang ada jejak di dinding-dinding kamar. Nah, satu lagi emang ada suara seperti kucing lari di atas plafon. Baik, tapi sempat ada perlawanan dari pelaku? Ada. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Jiko dan Ibu Desi Novita sudah bergabung bersama TVWA dan berbagi cerita bersama kami. Terima kasih.